Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam renungan malam pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapilah setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami, bahkan memberlakukan firman-Mu yang akan menyapa kami pada saat ini. Dan biarlah Tuhan, dengan hikmat-Mu juga, kami boleh diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini yang sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini dari Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 15. Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 15. Dalam satu tema, duta bagi Injil Kristus. Duta bagi Injil Kristus. Saudara-saudara, ketika Yesus memanggil para muridnya, Yesus memanggil bukan berdasarkan standar umum seperti memiliki jabatan, profesi, gelar, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus memilih, Ia memilih berdasarkan kehendaknya semata. Namun pada saat itu sebagian para murid, sebagian besar, mereka sudah memiliki kehidupan yang mapan. Ada juragan ikan, ada bendahara, ada pekerja bea cukai, dan lain-lain sebagainya. Namun ketika Yesus memilih dan memanggil mereka, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga, dan mereka menyertai pelayanan Yesus. Mereka ditetapkan menjadi duta Injil untuk menyampaikan keselamatan kepada dunia. Saudara-saudara, jika dikatakan sebagai seorang duta, tentu tidak sembarangan ia pergi kemana. Ia pergi pun tidak seperti kemauannya sendiri. Oh, kemana saya mau pergi, berangkat. Kemana saya mau pergi, berangkat. Tetapi ketika menjadi seorang duta, maka tentu ada sasaran yang harus dituju. Dan sasaran yang harus dituju itu telah ditentukan oleh Sang Pengutus. Maka demikian juga seorang duta Injil Kristus. Dalam ayat 6, bagian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Ada perintah kerja. Dan di dalam perintah kerja itu telah dirincikan secara lengkap, yaitu menyatakan kuasa kerajaan sorga secara nyata. Ayat 8. Seorang duta melakukan pekerjaan ke segala tempat, bukan untuk bertamasya, bukan untuk berwisata, tetapi seorang duta Injil, ia menggenapi tuntutan tugas mulia dari Yesus, yaitu menyampaikan Injil kerajaan surga. Ayat 7 dalam bagian firman Tuhan. Jadi dapat dikatakan seorang duta Injil Kristus dalam model pelayanannya, mereka persis seperti model
pekerjaan Yesus. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Nah, selain perintah yang diberikan kepada duta yang akan menyampaikan kabar sukacita itu, Yesus juga memberi larangan kepada mereka, yaitu agar tidak merepotkan diri dengan perbekalan. Mengapa demikian? Karena Yesus sang pengutuslah yang memelihara hidup mereka, di mana Yesus dapat memakai si penerima Injil untuk memelihara hidup si duta Injil. Ayat 11 sampai dengan 13. Mengapa demikian? Supaya pemberitaan Injil tidak boleh terbengkalai karena masalah kebutuhan ekonomi. Yesus bisa memakai si penerima Injil untuk memelihara hidup si duta Injil. Jadi dalam hal ini tidak ada kekhawatiran. Itu yang dilarang oleh Yesus. Karena jangan sampai pemberitaan Injil yang dilakukan itu menjadi terbengkalai karena kebutuhan ekonomi. Nah, saudara-saudara, alangkah indahnya kita katakan bila setiap berita Injil yang disampaikan itu diterima oleh semua orang. Namun Yesus telah dan sudah mengingatkan bahwa akan ada yang menolak Injil. Ayat 13-14 dikatakan dalam bagian ini, menolak salah. Nah, saudara-saudara, yang menolak akan menerima penghakiman yang lebih berat daripada penghukuman Sodom dan Gomora. Kejadian pasal 19. Saudara-saudara, menjadi duta Injil Kristus bukan pilihan, juga bukan berdasarkan kerelaan sebagai relawan. Menjadi seorang duta Injil Kristus adalah panggilan mulia, tugas setiap orang yang sudah mengalami karya kuasa dari Raja di atas segala raja, dari Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tugas mulia yang diberikan kepada kita untuk melakukan, untuk menyampaikan. Dan dengan apa kita menyampaikan? Dengan apa kita memberitakan? Dengan kata-kata. Tidak sekedar dengan kata-kata. Tidak sekedar dengan penyampaian. Tetapi dengan segenap kehidupan kita. Dengan segenap sikap kita. Dengan segenap tutur kata kita. Dengan segenap keberadaan hidup kita. Itulah juga cara kita memberitakan, menyampaikan Injil kerajaan surga, Injil kerajaan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita pun menyampaikan Injil itu tidak sekedar kita menyampaikan, tetapi kita sendiri, pribadi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus melakukannya pun dalam kehidupan ini sebagai seorang murid Kristus. Maukah saudara dan saya menjadi duta bagi Injil Kristus? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Bapa, firman-Mu itu akan menjadi pedoman pelita di dalam kehidupan kami. Bahkan Injil Kristus yang dipercayakan kepada kami, yang boleh kami terima, itu pun dapat kami sampaikan bagi orang-orang berada di sekitar kami. Kami sampaikan dengan kehidupan kami yang penuh cinta kasih. Kami sampaikan dengan tutur kata kami yang penuh dengan sukacita dan damai. Kami sampaikan
dengan keberadaan hidup dan kehidupan kami yang takut akan Tuhan. Mari ya Tuhan, pakai kami di dalam setiap kelemahan kami, pakai kami di dalam setiap keterbatasan kami. Dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami percaya, kami meyakini bahwa kami pasti mampu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan semuanya demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan itu sendiri. Ini doa kami, ini harapan kami Bapa. Kami tidak memerintah akan Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, itulah yang akan berlaku dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.